Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menindak tegas terkait adanya konten hubungan sedarah atau insest yang sedang ramai di grup media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan menindak tegas terkait adanya konten hubungan sedarah atau insest yang termuat dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Kapolri menambahkan konten hubungan sedarah merupakan sebuah ancaman terhadap masyarakat dan pihaknya berkomitmen akan terus melakukan pendalaman serta penyelidikan lebih mendalam. Terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi korban yang masih dirawat di rumah sakit akibat tertabrak kereta Malioboro Express di Magetan, kami telah terhubung dengan rekan Asfi Manar di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Selamat sore, Asfi, seperti apa penanganan korban yang dirawat di sana? Baik, selamat sore Kevin. Saat ini saya ada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman Magetan, di mana 4 jenazah tengah disemayamkan dan dalam penanganan tim Inafis Polres Magetan untuk melakukan otopsi luar. Beberapa keluarga sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan keberadaan dan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa tragis ini. Baik, kemudian untuk yang 3 luka-luka lainnya informasinya juga apakah dibawa ke sana atau di mana, Asfi? Untuk yang 3 luka-luka, untuk luka-luka memang kita ada ralat dari kita tadi bahwa ternyata ada 5 orang yang dinyatakan terluka, sehingga saat ini masih dalam penanganan tim medis di UGD Rumah Sakit Saidiman Magetan. Baik, Asfi mungkin bisa diinformasikan juga apakah memang ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian untuk bisa mengawal proses dari penanganan di rumah sakit di tempat Anda melapor saat ini? Juga perlu saya laporkan, Kevin, saat ini saya ada di tengah-tengah para keluarga yang menunggu identifikasi dan pemulangan jenazah, di mana 4 korban meninggal sudah disemayamkan di kamar jenazah ini. Menurut keterangan dari para petugas bahwa saat ini tengah dilakukan otopsi luar dan dimungkinkan malam ini bisa dibawa ke keluarga masing-masing. Baik. Kondisi para keluarga saling meneguhkan hati untuk memperkuatkan hati para kerabatnya, di mana akibat kecelakaan tersebut orang meninggal dunia. Baik, terima kasih Asfi Manar. Terima kasih atas informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir bandang dan tanah longsor di Pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone.
Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau delta, sehingga teman-teman dari tim SAR gabungan yaitu TNI Polri, kemudian aparat pemerintah setempat, dari BPBD dan puskesmas dan rumah sakit setempat telah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terlihat melalui asesmen menggunakan drone kami dari Basarnas. Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin atas terjadinya kejadian banjir bandang bencana tersebut yang menimpa Kampung Jim, Kampung Meyes, dan kami berharap masyarakat bisa turut membantu proses pencarian dan evakuasi. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Polisi memeriksa 7 saksi termasuk kedua orang tua korban dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik sambil berpelukan di area perkebunan Pekon Raja, pesisir barat Lampung. Polisi akan menggelar olah TKP ulang untuk mengungkap identitas pelaku. Misteri pembunuhan 2 bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, yang jasadnya ditemukan dalam kondisi berpelukan hingga kini belum terungkap. Kedua korban yakni bocah laki-laki berusia 8 tahun berinisial AT dan adik perempuannya berusia 4 tahun berinisial KK. Kasus ini masih dalam penanganan petugas gabungan dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Sejauh ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi, yakni tetangga dan kedua orang tua korban. Petugas juga menemukan barang bukti senjata tajam di lokasi kejadian. Meski demikian, identitas pelaku masih misteri. Rencananya polisi akan menggelar olah TKP ulang untuk mencari petunjuk dan bukti tambahan guna mengungkap kasus ini. Ini telah dilakukan 5 orang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Olah TKP ada barang bukti baru ya Pak? Ya, dari di dalam olah TKP itu kita ada menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku. Karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun parang. Dan juga terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi. Dari hasil otopsi, kedua korban tewas akibat menderita luka lebam dan sayatan dari senjata tajam. Hasil sampel darah dan DNA korban telah dikirim ke laboratorium Polri. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.